Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu dalam keadaan kondisi terbaik ya. Dalam kondisi sehat dan imun yang baik. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Coba adik-adik perhatikan gambar-gambar yang kakak tayangkan dalam video. Gambar dari pojok kiri, di situ ada orang yang sedang naik kursi roda. Kemudian gambar yang di tengah, di situ ada seseorang yang untuk berjalan harus menggunakan alat bantu gerak ya, di bagian lengannya dan kakinya. Kemudian yang slide yang gambar ketiga pun sama. Di situ ada orang yang butuh alat bantu untuk berjalan. Nah, dari fakta-fakta pada gambar, kira-kira nih salah satu penyebab orang memakai alat bantu untuk bergerak karena orang tersebut biasanya mengalami fraktura ya, atau patah tulang pada bagian kakinya, sehingga orang tersebut tidak dapat berjalan dengan normal. Fraktura adalah salah satu jenis kelainan yang terjadi pada sistem gerak manusia. Yuk kita pelajari beberapa gangguan dan kelainan yang sering terjadi pada sistem gerak. Yang pertama, di situ kakak tampilkan gambarnya tuh. Itu gambar dari kaki penderita riketsia ya, jika dilihat menggunakan sinar X. Nah, riketsia ini terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor, sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Nah, penyakit ini terjadi pada anak-anak. Riketsia merupakan tulang kaki tumbuh membengkok. Kemudian penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makan. Nah, vitamin D dapat juga diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pada pagi hari. Tahukah adik-adik bahwa seseorang yang berusia 1 sampai 70 tahun membutuhkan vitamin D sebanyak 15 mg per hari? Sedangkan seseorang yang berusia 70 tahun ke atas membutuhkan vitamin D sebanyak 20 mg per hari. Nah, mengapa sih vitamin D dapat diaktifkan dengan bantuan sinar matahari pagi melalui berjemur? Karena melalui paparan sinar matahari pada pagi hari selama 10-15 menit, maka sinar UV dari matahari akan dapat membantu tubuh mengaktifkan provitamin D. Nah, vitamin D aktif akan dapat meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di dalam tubuh, sehingga akan menambah jumlah kalsium dan fosfor dalam darah. Dengan demikian, bertambahnya kadar vitamin D dalam tubuh karena terkena sinar matahari, maka akan dapat membantu meningkatkan penyerapan kalsium serta dapat menolong perbaikan tulang penderita riketsia. Nah, ini pada gambar kedua disajikan gambar matriks tulang ya, antara tulang normal dan tulang yang terkena osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Ini biasa kalian dengar di iklan-iklan susu penambah kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Nah, orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif, dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Pada gambar ketiga kita lihat, nah di situ adalah gambar penderita penyakit artritis ya. Artritis itu penyakit pada sendi. Kalau yang gambar sebelumnya kan pada tulang ya. Nah, penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Wah, ngeri juga ya. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok seperti pada gambar. Kelihatan kan? Bengkok. Nah, kadang-kadang sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Beberapa hal yang menyebabkan penyakit artritis ini adalah metabolisme asam urat yang terganggu,
sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit, terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Penumpukan kapur di antara dua tulang mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan kaku. Upaya untuk mengurangi terjadinya artritis itu dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang ya, 4 sehat 5 sempurna. Next, gambar selanjutnya, ini lihat tuh di situ bagian tulangnya ada yang patah. Ini merupakan kelainan yang dinamakan fraktura ya, patah tulang. Tulang memiliki struktur kuat dan lentur, namun tulang juga dapat patah. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras. Misalnya, pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Nah, patahnya tulang disebut dengan apa tadi ayo? Fraktura. Nah, ada beberapa jenis fraktura. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit, dinamakan dengan fraktura tertutup. Tapi jika fraktura terbuka terjadi jika tulang yang patah keluar menembus kulit. Ngeri juga ya. Fraktura yang dapat dibedakan berdasarkan kondisi tulang yang patah yaitu miring atau komikuta, terpecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil, dan spiral. Nah, agar kamu tidak mengalami fraktura akibat kecelakaan, maka berhati-hatilah lah saat berolahraga, saat berkendara, saat berjalan jauh, atau melakukan aktivitas yang melibatkan alat gerak kalian ya. Nah, next ini kelainan tulang pada bagian tulang punggung ya. Ada kifosis, lordosis, skoliosis, dan normal. Nah, tulang belakang manusia yang normal tidaklah lurus ya, tetapi melengkung. Agar adik-adik bisa tahu, coba perhatikan gambarnya tuh. Gambar tulang normal, penderita kifosis, lordosis, skoliosis. Bentuk tulang belakang memengaruhi bentuk tubuh kita. Coba amati bentuk badan teman-teman kalian ketika teman-teman kalian berdiri. Pernah lihat nggak ada yang berbeda-beda bentuk tulangnya? Nah, bagaimana bentuknya? Tulang belakang dapat mengalami kelainan. 3 kelainan tulang belakang yang umum terjadi adalah terbagi menjadi 3. Ada yang disebut lordosis, kifosis, dan skoliosis. Apa sih kifosis itu? Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Seperti pada gambar huruf B di situ ya, lihat gambarnya. Nah, penderita kifosis tubuhnya terlihat bungkuk jadinya. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit, misalnya TBC dan rickettsia atau kebiasaan duduk yang salah sih biasanya. Nah, kemudian yang kedua, kelainan kedua itu lordosis. Merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Seperti pada gambar C ya. Orang yang mengalami kelainan ini pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan, rickettsia juga, atau karena kebiasaan duduk yang salah. Kemudian skoliosis. Nah, ini tulangnya melengkung, tulang belakang melengkung ke arah samping ya. Kalau tadi kan ada yang ke belakang ke depan, kalau ini ke arah samping. Seperti pada gambar D ya. Skoliosis dapat disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk atau berposisi yang salah. Jadi hati-hati kalian nih, hati-hati adik-adik dengan posisi duduknya. Harus coba duduk secara tegap ya, agar tidak menderita kelainan lordosis, skoliosis, apalagi kifosis. Kita harus membiasakan cara duduk normal. Kemudian penyakit sudah kakak jelaskan. Ini next kita bahas mengenai upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia ya. Tadi kan kita udah tahu tuh ada beberapa gangguan dan kelainan yang terjadi pada sistem gerak. Nah, maka kita harus bisa mengantisipasi agar tidak mengalami gangguan-gangguan tersebut. Gimana caranya? Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Karena makanan yang banyak mengandung kalsium itu dapat memperkuat tulang ya. Di antaranya apa aja coba? Susu, kangkung,
kedelai dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Kemudian yang kedua, berjemur pada sinar matahari di pagi hari ya, karena sinarnya masih bagus tuh kalau masih pagi, membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam penyerapan kalsium dalam makanan. Jadi kalian jangan males keluar nih kalau masih pagi terus ada matahari, agak sedikit terik gitu jam 9-10 lah ya. Kemudian yang ketiga, memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Makanan apa aja sih yang mengandung vitamin D? Di antaranya telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang. Kemudian next yang keempat, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Aktivitas fisiknya seperti jalan kaki, jogging, main tenis, menaiki tangga. Menaiki tangga itu mampu ya membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Jadi jangan males buat naik tangga nih, jangan biasain naik lift terus. Kemudian next yang terakhir, yang yang kelima ya, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya dengan cara duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak, tidak boleh membungkuk ya. Saat tidur juga sebaiknya diperhatikan, harus memakai alas tidur yang datar dan padat, agar posisi tulang belakang itu kita kondisikan tetap lurus. Nah begitu ya adik-adik. Waktu di video sebelumnya kakak kan udah memberi tugas ya untuk mencari kelainan pada sendi, pada tulang, pada otot. Nah, ini makanya kakak hanya memaparkan sebagian kecilnya saja kelainan yang dapat kita kenali di sekitar kita. Ada banyak jenis kelainan pada sistem gerak manusia yang bisa kalian cari tahu lebih detail dan lebih banyak lagi. Semoga semakin tumbuh rasa penasaran kalian dan mencoba untuk mencari tahu lebih dan mengantisipasi lebih agar tidak mengalami berbagai kelainan tulang yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Oke, kakak akhiri video pembelajaran kali ini. Next kita akan membahas sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Karena kan pada benda udah, pada sistem gerak manusia udah. Nanti tinggal hewan dan tumbuhan. Setelah itu kita akan mengadakan ulangan harian. Tetap semangat ya adik-adik dalam belajar. Oke, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.